Ada satu kebiasaan yang sering kita temuin di sekitar kita, ngomongin orang lain. Entah itu di grup WhatsApp saat kumpul-kumpul, atau bahkan di media sosial, banyak orang suka banget membicarakan kehidupan orang lain. Kadang hal ini bikin kita ngerasa nggak nyaman atau bahkan tersinggung. Nah, kenapa sih ada orang yang ngomongin orang lain? Apakah cuma soal gosip, atau ada alasan lebih dalam di balik itu? Di video ini, kita bakal bahas beberapa alasan kenapa hal ini bisa terjadi, plus solusi buat kamu yang harus menghadapi orang-orang kayak gini. Yuk, simak sampai habis. Alasan pertama, kenapa orang suka ngomongin orang lain adalah karena mereka mungkin pengen ngerasa lebih baik dibanding orang itu. Misalnya, dengan ngomongin kekurangan atau masalah orang lain, mereka bisa ngebandingin diri sendiri dan mikir, aku nggak separah itu. Ini sebenarnya cara buat nge-boost harga diri mereka, meskipun caranya tuh nggak sehat. Masalahnya, cara kayak gini cuma bikin hubungan sosial jadi beracun. Alih-alih bantu orang lain, mereka malah bikin suasana jadi negatif dan nggak produktif. Alasan kedua adalah kurangnya empati atau kesadaran soal dampak kata-kata mereka. Banyak orang nggak sadar kalau ngomongin orang lain, apalagi di belakang, bisa nyakitin perasaan atau bahkan merusak reputasi orang itu. Mereka mikir, cuman ngobrol biasa kok, padahal kata-kata itu bisa nyebar dan bikin masalah besar. Misalnya, ada orang yang ngomongin temennya di grup WhatsApp, terus obrolan itu nyebar sampai ke orang yang dibicarain. Akhirnya, hubungan mereka jadi rusak cuma gara-gara omongan yang nggak dipikirin dulu. Alasan ketiga adalah pengaruh lingkungan atau budaya sosial. Di beberapa kelompok, ngomongin orang lain itu dianggap hal yang biasa, bahkan kadang dianggap hiburan. Misalnya, pas lagi kumpul-kumpul, ada aja yang bawa cerita tentang kehidupan orang lain cuma biar obrolannya rame. Masalahnya, kalau kita terlalu sering denger atau ikut-ikutan, kita bakal terbiasa ngelakuin hal yang sama tanpa sadar. Lama-lama, ini jadi kebiasaan yang susah diubah. Terakhir, ada juga orang yang ngomongin orang lain karena mereka pengen mengalihkan perhatian dari masalah pribadi mereka sendiri. Misalnya, mereka lagi stres atau punya beban hidup yang berat, tapi daripada ngadepin masalah itu, mereka malah fokus ngomongin orang lain. Ini sebenarnya cara buat lari dari realitas. Tapi alih-alih ngelesetin beban, mereka malah bikin suasana jadi lebih rumit karena omongan mereka bisa nyakitin orang lain atau bahkan bikin konflik baru. Pertama, kalau kamu nemu orang yang suka ngomongin orang lain, jangan ikut-ikutan. Kadang kita tanpa sadar ikut nimbrung cuma biar nggak kelihatan beda, padahal itu malah bikin masalah makin besar. Cobalah diam atau ubah topik pembicaraan ke hal yang lebih positif. Kalau kamu merasa nyaman, cobalah kasih tahu mereka dengan santai kalau ngomongin orang lain itu nggak baik. Misalnya, bilang aja, kayaknya kita nggak perlu bahas ini deh, nanti malah bikin masalah. Biasanya orang bakal mikir 2 kali setelah dengar komentar kayak gini. Ketiga, fokuslah pada diri sendiri dan hal-hal positif yang bisa kamu kontrol. Misalnya, kalau ada orang yang mulai ngomongin orang lain, kamu bisa kasih contoh dengan ngajak ngobrol soal topik yang lebih bermanfaat, kayak hobi, rencana masa depan, atau pengalaman seru yang kamu alamin. Terakhir, kalau kamu nemu orang yang hobi banget ngomongin orang lain dan bikin kamu nggak nyaman, coba batasi interaksi sama mereka. Nggak harus langsung putus hubungan, tapi kamu bisa kurangin intensitas komunikasi atau hindari situasi yang bikin mereka mulai ngomongin orang lain. Ingat, kamu nggak bisa ngubah orang lain, tapi kamu bisa ngontrol gimana kamu bereaksi sama perilaku mereka. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa lihat kalau ngomongin orang lain itu sering dilakuin karena alasan psikologis atau pengaruh lingkungan. Tapi bukan berarti kita harus nerima atau ikut-ikutan. Ada banyak cara buat menghadapi orang-orang kayak gini, mulai dari nggak ikut-ikutan, kasih pendapat dengan santai, sampai membatasi interaksi sama mereka. Yang penting kita bisa belajar buat lebih bijak dalam bertindak dan ngomong.
Ingat, apa yang kita omongin itu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Orang besar ngomongin ide, orang biasa ngomongin kejadian, orang kecil ngomongin orang lain. Oke, itu dia sedikit sharing dari saya tentang kenapa ada orang yang sering ngomongin orang lain dan gimana cara menghadapinya. Kalau kamu punya pendapat atau pengalaman tentang topik ini, tulis di kolom komentar ya. Saya pengen denger gimana pandangan kamu soal ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.